Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Charles Babbage adalah seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer. Komputer itu sendiri merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur Neumann ketika John Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Perkembangan komputer dibagi ke dalam 5 generasi, yaitu dari generasi pertama sampai generasi kelima. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama. Terjadinya Perang Dunia II mendorong terciptanya komputer generasi pertama. Era ini terjadi kisaran tahun 1942 hingga 1959. Awalnya Jerman membuat komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan kuda kendali. Sementara Inggris berhasil menyelesaikan Colossus atau komputer buatan Inggris yang fungsinya memecahkan kode yang digunakan Jerman dalam Perang Dunia II. Seorang insinyur Harvard, Howard Martin, yang bekerja sama dengan IBM mengembangkan elektronik untuk US Navy. Ukuran kalkulator mencapai setengah lapangan dan memiliki rentang di 400 mil. Fungsinya untuk menghitung aritmatika American Integrator and Computer atau ENIAC yang dibuat oleh pemerintah yang bekerja sama dengan University of Pennsylvania. Komputer ini menjadi mesin yang sangat besar dengan 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. John von Neumann bersama pada alat komputer atau ENIAC pada tahun 1900. Kemudian UNIVAC 1 atau Universal Automatic Remington Run menjadi komputer komersial yang tersebut. Selanjutnya yaitu komputer generasi kedua. Pada tahun 1960-an, komputer generasi kedua ini mulai berkembang dengan penggunaan transistor untuk menggantikan tubuh vakum sehingga ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan generasi pertama. Komputer generasi kedua juga sudah menggunakan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat ketika memproses data. Beberapa contoh komputer generasi kedua yaitu Stretch, Clark, DEC, PDP, 8, IBM 1401, IBM 7090, dan IBM 7094. Komputer generasi kedua ini sudah banyak digunakan di berbagai perusahaan, terutama untuk kepentingan bisnis. Kemudian dilanjut dengan penemuan komputer generasi ketiga. Pada generasi ketiga ini berada pada kisaran 1965 sampai 1971. Komputer sudah semakin baik dalam hal hardware maupun software. Seiring dengan penemuan integrated circuit atau IC dalam komponen komputer, perangkat komputer menjadi semakin kecil tanpa mengurangi kemampuannya dan bahkan semakin meningkat. IC sendiri ditemukan oleh Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments tahun 1958. Pada era ketiga ini, perkembangan komputer dapat maju dengan pesat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Lalu ada komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat muncul kisaran waktu 1980-an. Pada masa ini, komputer semakin maju dalam segi kecepatan, penyimpanan, hardware maupun software.
komputer pun semakin banyak dipasarkan, termasuk pula komponen-komponennya. Kemajuannya antara lain menyatukan berbagai IC menjadi komponen VLSI atau Very Large Scale IC. Produk komputer saat itu antara lain Intel Pentium 1, Celeron Pentium 2, Core i3, i5, i7, Ivy Bridge atau buatan Intel, dan ada juga AMD K6 Athlon. Beberapa software yang banyak digunakan ialah Word dan Spreadsheet. Komputer pun muncul dalam bentuk video game seperti Atari 2600. Dan generasi yang terakhir yaitu komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mau melopori perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Nah, mengapa sih generasi komputer kelima begitu berkembang? Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada generasi kelima menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, pulsi, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Tiga komponen tersebut tentunya mempengaruhi sejarah terciptanya komputer generasi kelima. Fungsi dari superkonduktor adalah memudahkan sistem komputer dalam mengirimkan berbagai macam informasi menuju perangkat lainnya. Tidak hanya itu, teknologi superkonduktor juga mempermudah dalam menyampaikan pesan meskipun dalam jarak jauh sekalipun. Selanjutnya adalah ULSI yang merupakan singkatan dari Ultra Large Scale Integration. ULSI merupakan mikroprosesor bagi generasi komputer saat ini. ULSI merupakan hasil pengembangan dari VLSI yang memiliki banyak keunggulan. Misalnya saja dari segi harga yang cukup murah, bentuknya yang lebih kecil, dan mampu menampung jutaan komponen data hanya dalam satu buah chip sederhana. Teknologi yang terakhir dalam komputer generasi kelima adalah Artificial Intelligence atau AI, merupakan kecerdasan buatan yang memudahkan kita dalam mengoperasikan komputer. Ciri-ciri komputer dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan vacuum tube sebagai sirkuit. Program hanya dapat dibuat menggunakan bahasa mesin atau mesin language. Menggunakan konsep storage program dengan memori utama magnetic core storage. Kemudian, simpanan luar menggunakan magnetic tape dan magnetic disk. Pada komputer generasi pertama, membutuhkan daya listrik yang besar. Ukuran dari komputernya pun sangat besar dan memerlukan ruangan yang luas. Komputer ini memiliki mesin yang cepat panas sehingga diperlukan pendingin. Proses pengerjaannya pun dinilai kurang cepat, penyimpanannya kecil, dan ditujukan untuk aplikasi bisnis. Selanjutnya, ciri-ciri dari komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai sirkuit. Program bisa dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language seperti Fortran. Kapasitas memori pada komputer generasi kedua sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage. Lalu menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Mampu memproses real-time dan time sharing. Pada komputer generasi kedua, memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Proses operasi yang dijalankan pun sudah lebih cepat, sehingga membutuhkan daya listrik yang lebih sedikit, dan komputer generasi kedua tidak hanya berorientasi pada aplikasi, tapi juga kepada bisnis dan aplikasi teknik. Yang ketiga yaitu ciri-ciri dari komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ini,
sudah mengalami peningkatan kemampuan software, di mana ketika diaplikasikan akan lebih cepat dan lebih akurat. Kapasitas memorinya pun semakin besar. Menggunakan penyimpanan luar random access memungkinkan untuk melakukan multiprocessing. Pada komputer generasi ini, penggunaan daya listrik dinilai lebih hemat. Visual display terminal, harga pun semakin murah karena komponen diproduksi secara massal. Dan juga komputer generasi ketiga ini memiliki kemampuan komunikasi data antar komputer. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Pada komputer generasi ini sudah menggunakan Large Scale Integration atau LSI atau Bipolar Large Scale Integration, yaitu ribuan IC yang dipadatkan menjadi sebuah chip. Pengembangan komputer mikro dengan menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang terakhir yaitu ciri-ciri dari komputer generasi kelima. Pada komputer generasi kelima muncul VLSI atau Very Large Scale Integration, yaitu rangkaian berbasis transistor ke dalam sebuah chip. Mikroprosesor yang ada saat ini termasuk golongan dari VLSI. Komputer generasi kelima dapat menerjemahkan bahasa manusia, sehingga manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer itu sendiri. Pada komputer generasi kelima, penghematan energi komputer dinilai cukup baik. Dan pada komputer generasi ini pun sudah menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Selain itu, juga berbasis Graphic User Interface atau GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Secara garis besar, komputer telah melalui evolusi luar biasa sejak awal pembuatannya pada abad ke-20. Dimulai dengan mesin hitung mekanis, kemudian berkembang menjadi komputer elektronik pertama yang besar dan kompleks pada tahun 1940-an seperti ENIAC. Perkembangan penting dalam sejarah komputer termasuk ditemukannya transistor pada tahun 1947 yang menggantikan tabung vakum, memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Kemudian, penemuan sirkuit terpadu pada tahun 1958 memungkinkan integrasi ribuan transistor ke dalam satu chip, mempercepat perkembangan komputer, dan menurunkan biaya produksi. Pada tahun 1970-an, revolusi mikroprosesor memungkinkan produksi komputer pribadi seperti Apple II dan IBM PC yang membawa komputasi ke rumah dan kantor. Era ini juga melihat munculnya perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan Apple yang memainkan peran penting dalam menyebarkan teknologi komputer. Dekade 1980-an hingga 1990-an menyaksikan perkembangan sistem operasi, perangkat lunak, dan internet yang semakin luas, yang mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Komputer menjadi lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari kita, dari perbankan hingga hiburan, dari riset ilmiah hingga perdagangan global. Abad ke-21 menandai era komputasi awan atau cloud computing, di mana komputasi dan penyimpanan data dipindahkan dari perangkat lokal ke server jarak jauh, memberikan akses lebih besar dan kolaborasi global. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang biasa disingkat AI dan Machine Learning semakin mengubah cara kita menggunakan komputer, dari pengenalan wajah hingga mobil otonom. Seiring berjalannya waktu, komputer terus berkembang menjadi lebih cepat, lebih kecil, dan lebih kuat. Dari mesin hitung mekanis hingga jaringan komputer global yang menghubungkan miliaran perangkat. Sejarah komputer adalah cerita tentang inovasi, penemuan, dan transformasi yang tidak pernah berhenti.